Oke, untuk materi yang kedua yaitu kita menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di semua kuadran. Kalau tadi nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, kalau sekarang untuk semua kuadran. Nah, perlu kalian ketahui bahwa trigonometri itu mempunyai 4 kuadran. Pertama, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat, ini 0 atau 360 derajat. Ya. Oke. Berarti kuadran 1 itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 berarti dari 90 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 terakhir 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, adapun rumusnya untuk kuadran 1, untuk rumus itu 90 derajat dikurang alfa. Sedangkan untuk kuadran 2 180 derajat dikurang alfa. Dan untuk kuadran 3 rumusnya 180 derajat ditambah alfa. Dan untuk kuadran 4 rumusnya 360 derajat dikurang alfa. Jadi kuadran 1 90 kurang alfa, kuadran 2 180 kurang alfa, kuadran 3 180 tambah alfa, dan kuadran 4 360 dikurang alfa. Nah, adapun tandanya untuk di kuadran pertama all positif, artinya sin, cos, dan tan itu nilainya atau tandanya positif. Sedangkan tanda di kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Dan untuk di kuadran 3 itu hanya tan, dan untuk di kuadran 4 itu hanya cos yang positif. Jadi kalau disingkat atau dihafalkan all, sin, tan, cos. Jadi all semuanya positif, sin berarti di kuadran 2 hanya sin saja yang positif, all, sin, tan berarti tan di kuadran 3 itu yang positif, cos berarti di kuadran 4 hanya cos saja yang positif, all, sin, tan, cos gitu ya. Oke, contoh. Tentukan nilai dari 1 sin 180 derajat. Nah, sin 180 derajat itu berada di mana? Di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. 120 itu berada di antara 90 sampai 180. Berarti ada di kuadran 2. Dengan rumusnya, tadi rumusnya itu adalah berarti sin 180 derajat dikurang alfa. Jadi tulis dulu rumusnya, sin tulis lagi sin, kalau cos tulis lagi cos, kalau tan tulis lagi tan. Karena ini sin maka ditulis sin, rumusnya ditulis yaitu 180 dikurang alfa, maka tulis kembali sin. Nah, 180 derajat dikurang alfa. Jadi 180 dikurang berapa yang hasilnya 120. Jadi 180 dikurang berapa yang hasilnya 120, atau bisa langsung 180 dikurang 120 itu hasilnya 60. Ya. Jadi 180 dikurang 60 itu sama dengan 120.
20. Maka sin 60, nah balik lagi ke yang tadi, ke tabel yang ini, sin 60 itu setengah akar 3. Jadi untuk materi yang kedua ini masih berhubungan dengan tabel yang tadi. Berarti sin 60 itu tadi adalah 1/2 akar 3. Nah, ini di kuadran berapa? Di kuadran 2. Sin itu nilainya apa? Sin itu nilainya positif. Jadi sudah hasilnya positif 1/2 akar 3. Oke, sekarang yang untuk nomor 2, cos 225. Nah, 225 itu berada di kuadran mana? Ya, di kuadran 3, karena 225 berada dari 180 derajat sampai 270 derajat. Maka cos, tulis lagi cos, rumusnya 180 ditambah alfa. Oke, cos 180 ditambah berapa yang hasilnya 225? 45. Oke, cos 45 derajat itu di tabel yang tadi adalah setengah akar 2. Oke, sekarang ini di kuadran 3. Kuadran 3 yang bernilai positif itu hanya tan, sedangkan ini cos. Berarti tannya positif, sin dan cosnya pasti negatif. Maka karena ini cos di kuadran 3, maka kita kasih tanda negatif. Jadi hasil dari cos 225 adalah negatif 1/2 akar 2.